Dalam kehidupan kita mengenal adanya tiga makhluk hidup. Kita mengenal yang namanya manusia, kita mengenal yang namanya hewan, dan kita juga mengenal yang namanya tumbuhan. Namun dalam hal ini saya akan mencoba memfokuskan pada perbedaan antara manusia dengan hewan. Kedua makhluk hidup ini bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan itu adalah manusia berkembang melalui proses yang namanya nurture, sementara kalau yang hewan berkembang melalui proses yang namanya nature. Kalau nurture itu artinya kita masuk dan berkembang berdasarkan hubungan kita dengan orang lainnya. Sementara kalau hewan, dia berkembang sangat bergantung pada di mana lingkungan dia berada. Dalam hal ini, kenapa saya bilang bahwa manusia itu berkembang secara nurture yang membedakan dengan nature? Kalau kita bicara soal nurture membutuhkan suatu proses yang tidak mudah. Sementara nature itu melalui suatu proses adaptasi. Nah, saya akan mencoba memberikan suatu contoh. Ketika hewan atau binatang tidak punya pilihan ketika dia harus mengatasi rasa laparnya, bahwa apa yang dia lihat dan dia coba untuk makan dan bisa dikunyah, bisa ditelan, itu yang dilakukan untuk supaya dia tidak merasakan lapar. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia punya pilihan. Dia tidak akan segera makan apa yang ada di depannya. Dia bisa mengatakan ini suka dan itu tidak suka. Nah, proses pilihan ini juga yang dinamakan sebagai nurture. Hewan tidak akan pernah bisa memilih, dia akan mau melakukan pendidikan pada level apa. Tapi kalau manusia, dia bisa memilih. Manusia bisa menolak untuk belajar A, memilih untuk belajar B, dan kemudian bisa juga mengatakan bahwa saya akan melanjutkan ke C. Nah, inilah yang saya bilang namanya nurture. Nurture itu adalah suatu proses yang dibangun, suatu proses yang dibentuk. Nah, bagaimana proses membangun atau proses membentuknya tentunya tidak terlepas dari peran manusia-manusia lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicarakan mengenai topik yang namanya sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses belajar. Belajar pada apa? Belajar pada manusia lainnya. Jadi sosialisasi itu secara lengkap adalah menurut Berger adalah proses belajar untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi sekali lagi, yang namanya sosialisasi itu adalah proses belajar. Belajar untuk apa? Untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Tadi kita sudah tahu mengenai sosialisasi itu definisinya adalah apa. Saya ulangin lagi, jadi bagaimana seseorang belajar. Belajar apa? Belajar untuk berpartisipasi. Oke. Apa yang dia pelajari dari partisipasi itu adalah peran-peran. Baik peran yang dia harus jalankan dan peran yang ada. Nah, intinya tujuan dari kita belajar sosialisasi itu adalah kita untuk mengenal peran yang kita mainkan dalam konteks masyarakat atau lingkungan yang kita hadapi. Kedua, peran yang orang lain mainkan dan pengaruhnya terhadap peran yang kita jalankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memahami peran orang lain tersebut sehingga apabila terjadi sesuatu, kita bisa paham bahwa inilah dia perannya dan bahkan mungkin kita bisa menggantikan peran tersebut. Hal ini tujuannya adalah supaya sistem tidak terhenti, supaya sistem bisa berjalan, supaya sistem bisa berkelanjutan. Jadi dalam sosialisasi kita bukan hanya belajar tentang peran yang kita harus mainkan, tapi juga kita belajar tentang peran orang lain yang harus ditampilkan terhadap peran yang kita jalankan. Dan juga bagaimana kita mengerti keseluruhannya sehingga apabila terjadi kita bisa menggantikan peran orang tersebut. Dan bahkan kita mengerti bagaimana sebuah sistem itu bisa bekerja. Dalam sosialisasi kita mengenal adanya 3 tahapan pembelajaran. Menurut George Herbert Mead, salah satu tokoh sosiologi yang memfokuskan pada sosialisasi, kita mengenal adanya 3 stage. Yang pertama adalah play stage, yang kedua adalah game stage, dan yang ketiga adalah generalize others. Pada tahapan pertama, play stage, ini akan dipelajari adalah bagaimana seseorang pertama kali mulai belajar peran. Proses pembelajaran yang pertama kali dilakukan adalah melalui proses peniruan. Jadi bagaimana seseorang mulai melakukan peniruan
Peniruan terhadap apa? Peniruan terhadap peran-peran dimainkan oleh lingkungannya, oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi proses pembelajaran yang basicnya adalah peniruan. Saya ambilkan contoh, bagaimana seorang anak laki-laki dikenakan pakaian polisi pada saat dia belajar di taman kanak-kanak. Tentunya bukan tanpa sebab dia dikenakan pakaian polisi. Tentunya yang dimaksudkan oleh orang tuanya mengenakan anak laki-laki tersebut pakaian polisi adalah untuk membuat supaya si anak paham, mengerti apa peran yang harus dijalankan oleh seorang polisi. Jadi bagaimana polisi itu bisa membantu orang, bagaimana polisi itu bisa menjaga ketertiban, dan bagaimana polisi itu bisa mengatur lalu lintas. Begitu juga dengan seorang anak perempuan. Biasa suka diberikan boneka sebagai mainannya. Katakanlah Barbie. Dan apa yang dilakukan dengan boneka Barbie? Bagaimana seorang anak perempuan itu menyisir rambut Barbie? Bagaimana mencoba untuk mengganti baju Barbie? Yang semuanya hanyalah untuk mengajarkan bahwa penting bagi seorang perempuan itu untuk berpenampilan menarik. Itu adalah pada tahapan play stage. Jadi sifatnya masih sebatas pada knowing, not really understanding. Belum lagi pada memahami. Kita masuk pada tahapan kedua. Tahapan kedua adalah tahapan game stage. Apa itu tahapan game stage? Game stage itu adalah tahapan sebuah permainan. Sebuah permainan seperti layaknya kita bermain. Ada dua hal yang harus kita pahami. Pada saat kita bermain dengan teman-teman kita, memainkan sebuah game, kita harus tahu apa peran yang kita jalankan dan apa peran yang teman-teman lainnya jalankan. Jadi kita harus mengetahui. Maka kalau kita tidak mengetahui, kita tidak bisa memainkan sebuah permainan game. Kita harus mengetahui bagaimana satu dengan lainnya bisa untuk saling bermain. Yang nomor dua, dalam permainan itu selalu harus diikuti dengan yang namanya peraturan. Karena dalam permainan tidak melibatkan satu orang, permainan melibatkan banyak orang. Dan bagaimana satu orang terkait dengan orang lainnya supaya bisa mencapai tujuan permainan, maka dia harus diikuti oleh yang namanya peraturan, diikat oleh yang namanya peraturan. Jadi dalam game stage kita sudah mengenal peran-peran yang dimainkan oleh orang lain, dan kita juga sudah mengenal peraturan-peraturan yang ada dalam permainan itu. Dalam konteks masyarakat adalah bagaimana seseorang sudah mulai masuk pada lingkungan permainannya. Bisa kita lihat misalkan bagaimana anak-anak kecil bermain, bagaimana misalkan dia melakukan suatu permainan. Kita sebut aja mungkin pada waktu kita kecil kita pernah main yang namanya tak lari, tak benteng, atau apapun permainan itu. Tapi yang pasti adalah siapapun yang bermain di situ harus mengerti permainannya. Dan harus mengerti juga peraturannya. Dalam tahapan yang lebih tinggi, bagaimana memahami sebuah permainan, kita bisa melihat bagaimana suatu olahraga bisa dilakukan. Bagaimana seorang anak bermain bersama timnya dalam sebuah permainan namanya sepak bola. Bola basket, bola voli, dan lainnya. Dan tentunya di situ kita harus tahu siapa yang menjadi penjaga gawang, siapa yang menjadi penyerang, dan siapa yang bermain gelandang. Dan masing-masing tahu tugas dan peran atau peran yang harus dijalankan. Dan tentunya dalam permainan itu untuk bisa menjadi suatu yang adil, maka dibutuhkan juga peraturan-peraturan. Setiap orang yang bermain harus paham dengan peraturannya, supaya tidak menimbulkan yang namanya kekacauan. Jadi itu tahapan pada game stage. Tahapan berikutnya adalah yang namanya generalize others. Sebelum saya menjelaskan pada generalize others ini, saya ingin menggambarkan adalah, saya mengumpamakan bahwa tadi pada tahapan kedua, kita sudah mengenal yang namanya permainan. Kita sudah tahu peran-peran yang dimainkan oleh orang lain. Kita sudah tahu bahwa permainan itu perlu peraturan. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam tahapan ini, apakah itu saja cukup? Ternyata jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena katakanlah dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita bukan hanya butuh pemain lain, kita bukan hanya butuh teman-teman kita yang bermain pada satu tim, kita bukan hanya butuh teman-teman lain yang menjadi lawan kita, tapi kita juga butuh seorang wasit. Mungkin kita butuh tenaga kesehatan, dan mungkin kita butuh juga yang namanya penonton sebagai penyemangat.
dalam permainan. Nah, wasit, tenaga kesehatan, ataupun penonton, itu bisa kita katakan sebagai significant others. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa memberikan pengaruh yang sangat penting dalam sebuah permainan. Jadi masih dalam konteksnya permainan, tapi dalam permainan yang lebih luas. Kita bukan hanya paham dalam tahap generalized others, kita bukan hanya paham mengenai permainannya, tapi kita paham tentang bagaimana sebuah sistem itu bisa bekerja. Jadi pada saat ada suatu pelanggaran, maka wasit harus meniupkan fluid. Dan wasit harus bisa memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Begitu juga ketika ada seorang pemain yang jatuh, maka wasit bukan hanya meniup fluid, tapi juga harus minta tenaga bantuan medis untuk bisa melihat apakah munculkan cedera atau tidak. Dan tentunya sebuah permainan akan lebih sangat nikmat untuk dilihat apabila adanya dukungan dari para penonton. Itu kira-kira yang menjadi suatu gambaran. Nah, semuanya ini, apakah kita bermain sebagai tim, apakah kita berhadapan dengan lawan kita, tim lawan kita, wasit, tenaga medis, penonton, atau apapun yang ada di sini, itu kita katakan sebagai generalized other. Jadi bagaimana secara umum kita melihat orang-orang lain juga merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran ini. Setelah kita mengetahui tahapan dalam sosialisasi, maka sekarang kita akan belajar siapa yang bertanggung jawab terhadap proses sosialisasi tersebut. Siapa yang harus menularkan, siapa yang harus mengajarkan, atau dikenal dengan istilah agen sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang kita kenal. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah peer group, yang ketiga adalah sekolah, dan yang keempat adalah media massa. Media massa ini bisa termasuk di dalamnya adalah media cetak, media elektronik, dan juga media digital. Saya akan mulai dengan keluarga. Keluarga adalah merupakan agen sosialisasi yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena keluarga adalah agen yang meletakkan dasar bagi seseorang untuk bisa mulai belajar bersosialisasi. Seseorang pertama kali mulai belajar dari keluarga. Bagaimana dia belajar tentang nilai, bagaimana dia belajar tentang norma, dan bagaimana dia belajar tentang perilaku yang diharapkan di masyarakat. Pertama kali adalah melalui keluarga. Jadi keluarga punya fungsi yang sangat penting, yang sangat vital dalam melakukan proses sosialisasi. Dan perkembangan anak juga ditentukan dalam tahapan awal ini. Karakter anak juga ditentukan dalam tahapan awal ini. Jadi keluarga punya peran yang penting dalam membentuk segalanya. Bukan hanya perilaku, tapi karakter juga yang penting. Yang kedua adalah peer group. Peer group atau kelompok permainan, sepermainan, atau kelompok pergaulan. Pada agen sosialisasi ini, seseorang akan diajarkan bagaimana proses dinamika kehidupan, bagaimana proses adaptasi, bagaimana proses penyesuaian yang harus dilakukan dengan temannya atau dengan orang yang sebaya dengan dia. Oleh karena itu, pada tahapan ini, seorang agen sosialisasi juga sangat berpengaruh dalam pembentukan emosi. Seseorang akan belajar bagaimana dia merasa senang, seseorang akan belajar bagaimana dia merasa marah melalui kelompok permainannya, melalui peer groupnya. Jadi peer group ini sangat membantu dalam pembentukan bukan hanya karakter, tapi juga emosional. Karena anak ditemukan pada karakter yang sangat berbeda, karakter orang-orang yang sangat berbeda yang ada di hadapannya. Agen sosialisasi yang ketiga adalah yang namanya sekolah. Berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, yang diajarkan di sekolah sifatnya lebih standar. Apa yang diajarkan di sekolah? Segala sesuatu yang bersifat universal. Kalau dalam keluarga kita mengenal yang namanya norma, yang namanya nilai, yang namanya perilaku. Dalam peer group, bagaimana semua itu berproses. Nah,
pada sekolah, kita akan mempelajari sesuatu yang sifatnya standar. Suatu sifatnya nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi di sekolah kita akan belajar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana kita menentukan kenapa dia benar, kenapa dia salah. Itu melalui yang namanya sekolah atau agen sosialisasi sekolah. Jadi dalam agen sosialisasi sekolah kita mengenal yang namanya guru. Guru itu punya peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, membentuk kepribadian yang jauh-jauh lebih matang dibandingkan dengan peer group. Jadi dalam sekolah kita harus tahu bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan. Jadi di sekolah ada benar-benar merupakan suatu media atau suatu ruang di mana kita belajar tentang dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan peer group. Agen sosialisasi yang keempat adalah media. Dan media ini adalah merupakan saat ini dikatakan sebagai agen sosialisasi yang paling berpengaruh terhadap perubahan sikap. Seseorang bisa menjadi pro-sosial atau bisa menjadi anti-sosial melalui media. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya media saat ini. Kita bukan hanya mengenal media cetak, bukan hanya mengenal media elektronik, tapi kita juga mengenal yang namanya media digital. Media digital sekarang ini melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, itu akan sangat berpengaruh dalam memberikan perubahan bagi seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan tantangan bagi kita untuk bisa bertahan dalam suatu sistem masyarakat yang ada. Jadi kita tidak hanya lagi bisa bertahan pada keluarga, pada teman permainan, atau pada sekolah. Karena dalam media kita sudah diberikan satu kebebasan. Kita punya kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang kita sukai, mana yang kita senangi. Jadi sudah tidak ada lagi suatu bentuk proses dalam tanda petik pemaksaan di mana kita harus tahu, harus mengerti, harus paham. Tapi di sini kita bebas memilih. Nah, ini merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling banyak menentukan dalam hal perubahan. Setelah kita mempelajari mengenai tahapan-tahapan dalam sosialisasi, begitu juga kita mempelajari tentang agen-agen sosialisasi, siapa yang bertanggung jawab dalam proses sosialisasi ini, maka kita akan masuk pada dinamika sosialisasi. Dinamika ini akan menunjukkan bagaimana hasil dari proses sosialisasi tersebut pada seseorang ketika dia masuk dalam suatu sistem masyarakat. Gambaran ini akan nampak jelas apabila seorang itu sudah mulai berinteraksi secara aktif dengan orang-orang lainnya. Dan bagaimana seorang ini berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan sistem sosial yang ada dalam masyarakatnya. Termasuk ke dalamnya adalah sistem budaya. Pertanyaan yang menarik menurut Anda adalah, apakah mungkin seseorang mengalami kegagalan dalam sosialisasi? Kalau dia berhasil, maka dalam perjalanan seterusnya seseorang itu akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan akan semakin banyak diterima oleh masyarakat. Namun demikian, apakah mungkin seorang itu mengalami kegagalan? Jawabnya adalah sangat mungkin. Sebagai contoh, kita tahu bahwa yang namanya mencuri, merampok, membunuh adalah merupakan suatu perbuatan kriminal. Dan dalam proses sosialisasi, baik itu dalam keluarga, peer group maupun sekolah, kita bahkan media massa, kita mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan kriminal ini akan selalu berhadapan dengan peraturan atau hukum. Namun demikian, pada kenyataannya kita sering menemukan seseorang melakukan perbuatan atau tindakan kriminal.
Dan ini adalah satu bukti dari kegagalan sosialisasi. Dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mengalami proses kegagalan dalam sosialisasi, atau yang dikenal dengan istilah desosialisasi. Desosialisasi itu adalah seorang mengalami kegagalan. Dia terbuang dari sistemnya. Maka yang harus dilakukan adalah dia melakukan yang namanya resosialisasi. Melakukan proses sosialisasi secara ulang. Dan tentunya kegagalan ini akan menghadapkan pada institusi berbeda. Bukan, kita nggak akan mengenal yang namanya keluarga lagi sebagai agen sosialisasi. Kita nggak akan mengenal yang namanya peer group sebagai agen sosialisasi. Bahkan media kita dibatasi apabila kita mengalami kegagalan dalam proses sosialisasi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses resosialisasi? Sistem menyiapkan semua itu. Kita mengenal yang namanya panti rehabilitasi. Kita mengenal yang namanya penjara, lembaga pemasyarakatan. Institusi-institusi inilah yang nanti akan melakukan proses resosialisasi untuk menyiapkan kembali, menata ulang seseorang untuk kemudian apabila dinyatakan sudah siap akan dikembalikan lagi ke dalam masyarakat. Jadi sekali lagi, proses sosialisasi merupakan proses yang penting, namun mungkin akan mengalami kegagalan karena ini sifatnya adalah suatu proses. Dan apa dampak dari kegagalan? Maka seorang harus melakukan yang namanya resosialisasi. Dan resosialisasi itu tidak lagi dilakukan oleh agen-agen sosialisasi yang pertama, karena akan melibatkan pada agen sosialisasi yang telah ditentukan oleh sistem dan berlaku dalam masyarakat. Demikianlah topik tentang sosialisasi yang merupakan topik pertama dalam pengantar sosiologi. Saya Rizal Diparani dan sampai jumpa pada topik selanjutnya.